Baik, perkenalkan nama saya Lani Agustina. Di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu kelayakan bisnis Bapak Halipi. Saya diberikan berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pelaku UMKM. Saya ingin menjelaskan salah satu usaha UMKM. Di sini pelaku UMKM yaitu bernama Ibu Neng. Ibu Neng ini memiliki beberapa salah satu UMKM, yaitu ada ayam bakar, ayam penyet, dan salah satunya yaitu warteg. Dan salah satu UMKM yang dimiliki oleh Ibu Neng ini yaitu bertepatan di daerah Jalan Kalimalang yang bertepatan di depan salah satu universitas yaitu Pelita Bangsa. Ibu Neng ini mempunyai usaha yang sangat banyak, dan Ibu Neng juga memiliki salah satu atau beberapa karyawan yaitu, dan Ibu Neng ini juga tidak mencari karyawan dari luar, tetapi Ibu Neng ini merekrut karyawan dari saudaranya sendiri. Saya tahu bagaimana membuat usaha itu tidaklah sangat mudah, tetapi sangat sulit untuk membuka usaha. Di dalam usaha itu kita harus mempunyai salah satu skill, yaitu kita harus mempunyai bahan yang kita ketahui, seperti yang Ibu Neng ini. Di dalam Ibu Neng ini yaitu bahan-bahan yang dilakukan oleh Ibu Neng ada ayam dan sayuran, ada segala ikan, dan ada juga beras. Dan di situ banyak kita belajar untuk bisa memiliki usaha supaya berkembang. Saya juga belajar dari Ibu Neng ini. Usahanya sangatlah sederhana, tetapi memiliki banyak varian pilihan. Dan salah satunya di dalam warteg itu banyak salah satu pilihan diantaranya antara ikan dan sayuran. Dan saya juga banyak belajar dari Ibu Neng. Akan tetapi Ibu Neng ini tidak pernah menyerah dalam berusaha. Ibu Neng juga selalu sangat bersemangat untuk mempertahankan salah satu usahanya itu. Dan beliau juga ingin memiliki usaha yang berkembang. Usaha adalah hal yang tidak sangat gampang untuk dilakukan. Di dalam usaha itu ada yang namanya kerugian dan keuntungan. Di dalam usaha juga pasti banyak kita mengalami kerugian. Salah satunya seperti saya mempunyai toko sembako, dan di mana toko sembako itu tidaklah banyak keuntungan, tetapi banyak kerugian yang kita alami. Di sanalah kita perlu banyak belajar untuk memiliki usaha yang kita jalani. Dalam berusaha juga kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan kita agar pelanggan kita tetap mau belanja atau membeli di dalam usaha kita atau salah satu UMKM kita. Dalam usaha kita juga perlu banyak belajar tata krama, yaitu dalam salah satunya kita ramah, murah senyum, dan
baik kepada pelanggan supaya usaha kita tetap berjalan dengan lancar. Ketika saya mengunjungi salah satu pelaku UMKM tersebut, yaitu Ibu Neng, kami sangat bangga kepada Ibu Neng. Kami sangat disambut dengan baik dan sangat ramah kepada pelanggannya. Saya juga kagum kepada Ibu Neng, tidak mengenal lelah. Ibu Neng ini dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam beliau sudah membuka usahanya. Beliau tidak pernah mengenal lelah ataupun tidak mengeluh, akan tetapi beliau tetap semangat untuk menjalani usahanya. Dalam usaha ayam penyet juga banyak orang yang sudah mengetahui ayam penyet ini banyak disukai oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia dimanapun berada. Salah satunya seperti saya sering membeli ayam penyet ataupun ayam bakar, dan dimana rasanya itu dengan rempah-rempah oleh masakan Indonesia. Banyak juga anak muda atau anak-anak yang suka dengan aroma pedas. Karena ayam penyet ini juga terkenalnya dengan kepedasannya ya, dan terkenal juga dalam ayam yang sangat enak dan lezat. Dalam warteg juga banyak orang yang mempunyai usaha warteg, karena warteg banyak pilihannya dan banyak penggemarnya juga. Usaha kecil merupakan salah satu ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok seperti Ibu Neng. Beliau mencari karyawan untuk membantu usahanya. Yang saya jelaskan seperti tadi, Ibu Neng ini tidak mengambil karyawan dari luar, akan tetapi beliau memiliki karyawan, yaitu saudara beliau. Dalam berusaha atau berbisnis, kita juga harus bisa memilih barang yang baik ataupun yang tidak baik dalam usaha kita. Strategi pengembangan bisnis UMKM yaitu kita menentukan harga yang sesuai dengan kualitas. Seperti Bu Neng yang dijelaskan, ada beberapa saya mewawancarai Bu Neng, di mana setiap sembako itu pasti ada kenaikan, akan tetapi Bu Neng ini tidak pernah menaikkan salah satu usahanya atau memberi harga yang sangat tinggi, akan tetapi Bu Neng ini memberikan harga yang sangat standar. Yang kedua yaitu pilih jenis produk. Yang saya tanggap itu yaitu jenis produk yang kita buat yaitu harus berkualitas, yaitu seperti ayamnya harus bagus, ayamnya harus segar dan masih fresh. Dan begitupun dengan sayuran ataupun ikan-ikanan. Kita tidak hanya asal untuk memilih produk yang kita jual, supaya pelanggan kita tetap mau ataupun
selalu berbelanja atau membeli kepada kita. Upaya dalam mengembangkan UMKM yaitu agar lebih maju dan dapat dengan usaha yang lebih besar, menjalin hubungan dengan baik kepada setiap pelanggan ataupun orang-orang sekitar, ataupun dengan salah satu pelaku UMKM di sekitar kita. Dan di dalam usaha juga kita tidak boleh menurunkan atau menjatuhkan usaha orang lain. Dimanapun kita tetap selalu mengembangkan usaha kita agar usaha kita tetap maju. Kualitas produk yang kita beli atau kita belanja pun harus bisa kita jual dengan kualitas yang sangat bagus. Makanan yang halal dan bersih, mengetahui kebutuhan pasar, dan kita juga bisa menggunakan platform online. Oh ya, Ibu Neng ini belum mempunyai platform online yang ada ojek online, GrabFood ataupun ShopeeFood. Akan tetapi di dalam usaha Ibu Neng ini sudah memiliki yang namanya QRIS dalam pembayaran, yaitu pembayarannya tidak hanya cash, akan tetapi Ibu Neng juga bisa pembayaran dalam QRIS yang memiliki scan barcode. Menurut saya dalam membuat usaha makanan kita juga harus menampilkan salah satu platform yaitu ojek online ataupun ShopeeFood, supaya usaha kita tetap berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik. Dan saya juga bisa belajar dari usaha Ibu Neng ini yang sangat semangatnya sangat bagus sekali dan baik sekali kepada Ibu Neng ini. Kita juga dapat melakukan inovasi yang meningkatkan penjualan yang efektif di media sosial seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita harus mempunyai Instagram ataupun itu TikTok. Kita harus mempromosikan itu agar usaha kita bisa dilihat oleh orang lain. Oh, seperti ini. Oh, ini ayam penyet dari Ibu Neng. Dan di situ orang-orang akan tertarik dan bisa membelinya dengan online. Dan pemasukan Ibu Neng juga pun bisa bertambah dengan banyak, bukan hanya dari cash, tetapi dari ojek online ataupun dari media sosial Ibu Neng. Tetapi yang kita perlukan dalam melakukan usaha yaitu kita harus mempunyai banyak ataupun besar modal. Tapi di dalam usaha ini modal lah yang sangat banyak kita butuhkan. Di dalam berusaha tidaklah modal yang sangat sedikit. Modal yang kita butuhkan dalam membuat usaha yaitu sangat banyak, ataupun kita memerlukan banyak modal dalam membuat usaha tersebut. Ibu Neng juga memiliki modal dengan sendirinya, tidak dalam pinjaman ataupun tidak diberikan oleh saudaranya.
penjualan ketika pelanggan merasa terhubung dengan bisnis dan merasa diperhatikan, mereka cenderung lebih mungkin melakukan pembelian dan merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. Seperti di video ini saya jelaskan, usaha yang kita jalani itu bisa membuat kita berkembang, yaitu dari pelanggan kita sendiri, ya kan, tetapi pelanggan kita sendiri akan merekomendasikan kepada orang lain atau saudaranya yang lain untuk berkunjung ke usaha kita ataupun membeli salah satu usaha kita atau penjualan kita. Maka di sini saya banyak belajar dalam mengembangkan usaha. Usaha yang kita miliki itu sangatlah banyak pasti cobaannya, yaitu salah satunya kerugian, dimana banyak pengusaha itu banyak kerugiannya. Dengan sembako yang sangat mahal, pasti mempunyai banyak kerugian. Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu kualitas, konsistensi, biaya operasional, dan ketatnya persaingan bahan yang basi apabila tidak habis dijual. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini kalau misalkan warteg ataupun dagangannya tidak habis, yang tidak bisa diolah kembali, itu dibuang. Akan tetapi kalau misalnya makanan kita dibuang, itu sangatlah tidak bermanfaat kan, tidak baik untuk kita buang ataupun kita tidak habis. Dan bagaimanapun juga itu tidak membuat usaha kita untuk menurun, tetapi kita tetap harus semangat menjalani usaha kita. Dari bening kita juga belajar seberapa pentingnya itu membangun atau membuat usaha dengan pengembangan atau pengembangan ekonomi adanya membuat usaha. Suatu proses kenaikan harga, pendapatan total, dan pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertambahan produk. Di dalam usaha kita juga harus memilih produk kita yang lebih baik. Seperti saya mengetahui Ibu ini tidak pantang menyerah untuk mempunyai usaha yang sangat kecil, tetapi beliau bersyukur untuk memiliki usaha tersebut agar bisa menghidupi keluarganya. Dengan memperhitungkan adanya pertambahan produk, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi. Suatu usaha perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini tidaklah sangat banyak kita miliki, tetapi pendapatan nasional ini sangatlah tidak baik untuk orang-orang berusaha. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jualan dan kualitas produk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasukkan hasil-hasil produksi
sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Dan saran saya yaitu untuk membuat usaha kita harus mengetahui salah satunya yaitu kualitas produk, skill kita, terus di dalam membuat usaha kita juga harus mempunyai hal-hal yang baik. Kita tidak boleh memiliki aura yang tidak baik, akan tetapi pelanggan kita akan lari dan tidak ingin berbelanja kepada kita. Di sini saya banyak bersyukur dalam kehidupan saya dalam berusaha. Di sini saya juga memiliki usaha sembako, yaitu bertepatan di Pasar Tegal dan juga. Saya juga mengalami beberapa kerugian dalam bersembako, yaitu banyak kenaikan harga yang kita ketahui dalam berusaha ini, tetapi kita tidak tahu betapa kenaikan harga ini sangatlah membuat kita untuk menaikkan salah satu barang atau usaha kita supaya kita mempunyai keuntungan yang lebih banyak. Saya juga banyak belajar dari Bu Neng yang semangatnya tidak pernah luluh ataupun tidak pernah mengeluh dalam usahanya, tetapi beliau sangat bersemangat untuk selalu mengembangkan usahanya. Di sini saya juga belajar banyak kepada pedagang dimanapun mereka berada. Saya tuh sangat salut kepada pedagang-pedagang di luaran sana. Akan tetapi pendapatan yang sangat menurun di tahun ini, tetapi mereka tetap semangat untuk menjalankan usahanya. Saya juga harus tetap semangat untuk menjalankan salah satu usaha ataupun UMKM yang saya miliki, yaitu sembako. Banyak orang yang tidak memiliki usaha, tetapi beliau tetap semangat untuk mencari pekerjaan. Tetapi kita harus bersyukur memiliki usaha yang bisa kita kembangkan dengan sendiri. Usaha yang kita miliki akan tetapi bisa berkembang jika kita mengembangkannya dengan baik ataupun mengelolanya dengan baik, dimana kita harus bersyukur memiliki usaha apapun itu. Dan saya juga harus bisa mengembangkan usaha saya dengan baik, walaupun usaha saya hanya sembako, tetapi saya tidak pernah mengeluh dengan apa yang saya miliki. Di dalam persembakoan ini saya juga mengalami banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan, itu dalam kerugian seperti yang saya sebutkan tadi, di mana persembakoan ini banyak kerugian ataupun tidak mempunyai banyak keuntungan, akan tetapi sedikit hal yang kita terima.
ataupun sedikit keuntungan yang kita terima. Baik, terima kasih. Segitu saja penjelasan saya tentang UMKM, yaitu oleh Ibu Neng. Dari video ini ataupun dari Ibu Neng kita harus banyak belajar atau bersyukur. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita lakukan di tahun berikutnya, kita bisa mencapai tujuan apa yang kita mau. Di sini saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur, dan saya juga harus tetap semangat untuk menjalankan usaha saya tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa, bye bye. Kita lanjutkan dengan video oleh Ibu Neng. Lanjut. Untuk selanjutnya tuh bahan bakunya apa saja ya Bu? Bahan baku untuk semua masakan. Ya, Ya, ayam, beras, ya, terus sembako, komplit ya, dapur apa aja gitu. Minyak, segala macam cabai. Nah, di sini kan sembako itu kadang naik turunnya Ibu ya. Nah, apakah Ibu misalnya nih ayam per kilonya itu 40.000, apakah itu ayamnya dinaikin dari harga 15.000 atau enggak? Ya, kita kalau menjual mah segitu aja, nggak pernah naik. Kalau misalkan harga naik ya kita untungnya gitu. Kalau lagi turun ya lumayan. Terus untuk masalah keuangannya nih Bu, modal awal yang dibutuhkan itu modal sendiri atau dari keluarga yang bantu? Sendiri. Berarti ini tuh tidak ada campur tangan dari keluarga ya Bu ya? Ini dari Ibu sendiri. Terus perharinya itu bisa dapat berapa ya Ibu? Ya, dengan rata-rata itu 1 juta per hari ya. itu tergantung rame sepinya atau Ya, kalau tergantung rame sepinya kan kita hitung rata-ratanya. Jadi kalau lagi sepi kita nutupin dari yang rame. selanjutnya yaitu terus untuk pencatatannya Ibu, ini kan Ibu modal sendiri ya, terus itu per harinya itu dicatat pendapatannya atau enggak ya Bu? Enggak, karena kita yang ini uang Modal sendiri ya. ya, tapi tidak memakai catatan ya Bu ya. Terus Ibu cara menentukan harga jualnya itu kayak tadi Bu tuh, ya misalnya nasi sama sayur sama ikan kan 15.000 nih. Nah itu cara menentukannya itu gimana Ibu? Kita mengikuti harga pasar. Oh, mengikuti harga pasar. Misalnya nih ikan, misalnya tongkol sekilo dapat 40.000. Itu satu potong ikan sama satu sendok nasi itu berapa Ibu? Berarti misalkan ikan kita jual 8.000, sayur 2.000, sama nasi 5.000 kan jadi 15.000. Oh, itu semua sayur atau berbeda-beda? Kalau untuk sayur terus ini sama. Sama ya. Terus Ibu pernah nggak sih Bu dalam berusaha ini pernah nggak sih mengalami kegagalan atau keuntungannya? Ya waktu baru-baru buka kan namanya baru buka ya, belum ada pelanggan, sama pendapatan dia sehari apa cuman dapat 35.000. Itu dalam semuanya kayak ayam penyet, ayam geprek sama awat. Enggak, waktu
pertamanya kan kita ini dulu warkop dulu. Oh, warkop. Berarti makin kesini banyak ya Bu penambahannya ya Bu ya. Untuk boleh tahu Ibu, ini udah berapa lama ya Bu? Udah 1 tahun. Oh, udah 1 tahun. Terus untuk pembayarannya itu manual atau Ada 2, cash sama tulis. tulis ya? Kalau misalnya ini nih Bu, pembeliannya itu bisa melalui GoFood atau kita langsung ke sini atau kita bisa antar gitu atau BO gitu. Paling orang pesan kita diantar bisa, tapi kalau Besok belum masuk ya? Belum. Kenapa belum diadain? belum tahu caranya. Tapi Iris sudah ngerti ya? Udah ngerti kiris mah. Berarti cuma yang belum cuma kayak GrabFood ya. Belum paham. Terus untuk masalah kerugiannya nih Bu, bagaimana cara mengatasi dalam kerugian membuka usaha seperti ini? Ya kalau kerugian namanya usaha dan naik turun ya gitu. Ya kita ada kerugian kita terima dengan ikhlas.